ada sosok nggak, makhluk nggak? Di sini Iya. ada. Bagaimana? Bisa diceritakan mungkin? Yang Ala lihat kayak ratu dengan mahkota. Positif? Positif. Positif ya. Beliau sekarang di mana? Ada di mana? Energinya positif. Nah, sedangkan yang di atas itu energi negatif, aura dari lingkungan satu. Keduanya tambahan energi negatif dari luar. Jadi dia berkumpul di atas, tidak berani ke bawah. Jadi di tengahnya ada batasannya. Jadi masing-masing ada batasan. Ada batasan semacam kayak awan tapi biru gitu. Nah, ini salah satu gerbang gaib menuju ke sana. Pantai Parangtritis ya. Parangtritis. Cuman hanya beliau yang bisa keluar masuk situ, makhluk lainnya tidak bisa. Jadi gambarnya tadi hitam pinggirannya, dalamnya agak biru ya, putih gitu. Hanya beliau. Nah, beliau ini entah siapa dan dari mana. Nanti kita Coba minimalisasi agar lebih dalam lagi. Setelah ini, Tapi dengan adanya batas bawah dan atas ini tidak ada benturan dengan beliau saat ada orang negatif masuk. ada saat dia nggak ada di sini, dia berani masuk. Yang negatif berani masuk, berani bertas sakul ya, menyerupai genderuwo, pocong atau segala macam untuk mengganggu. Jadi memfitnah energi positif oleh energi negatif. Seolah-olah beliau ini kan nggak pernah mengganggu, yang orang negatif positif di sini nggak pernah mengganggu. Maksudnya membantu gitu kan. Nah, karena untuk memfitnah energi positif itu, yang mereka lah energi negatif. Entah berapa itu kejadian genderuwo, entah itu pocong, nenek-nenek, kaki besar yang pernah dilihat sama Mas Bagus itu kan. Jadi seperti itu gitu. Jadi dia nggak ada, dia mencoba. Itulah salah satu siasat dia, mencari kelemahannya. Manusia pun begitu. Saat kita lengah, nggak ada energi positif. Saat kita lengah, stres, frustasi, dia memanfaatkan seperti itu. Dia masuk, dia mengganggu gitu, sama-sama. Tapi kalau dia ada di sini, dia nggak berani. Seperti itu kesimpulannya. Jadi antara bingung kan, tinggal di sini bertahun-tahun, fenomena yang kadang negatif, kadang positif, tapi di sini ada, tapi di sini nggak ada gitu kan, serba aneh. Di luar logika gitu ya. Memang apa karena di atas ini memang di atas ini tingkat baru beberapa tahun yang lalu lah gitu. Nah, kondisi di sini kan memang dulu tiap tahun banjir ya. Tiap tahun banjir. Saya bikin tingkat jadi di atas ini memang jarang ditempati, jarang buat dipakai kumpul itu jarang. Karena di sini menyimpan energi negatifnya dari sumur tarikannya. Gitu. Aman. Kalau aneh justru nangkapnya di belakang ini ada kayak siluman kera, siluman monyet gitu. Siluman kera emang sosoknya ngintipin doang sih. Tapi dia arah atas tangga sih. Pas dari baru masuk tadi. Oke, mungkin kita bisa mulai ya proses mediumisasinya ya. Mau di sini sana. Di sini aja tadi ya. Iya. Hah? Lo coba dilatih energi ya. Jadi fokusin ke energi dia. Fokus energi undang buat masuk. Kita izinin.
mbaknya. Warna apa tuh? Udah. Mbaknya. Saya nggak boleh ngelihat dia. Saya telisik-telisik kagak boleh. Nggak boleh. Dia ada yang gini. Ada yang ngelindungin. Ditembus kagak boleh. Boleh. Langsung aja. Nggak bisa benar-benar. Mbaknya dapat dari astagfirullahaladzim. Ya, sampai tinggi ya. Makanya khusus. Udah. Mas Palang di sini aja dulu. Kenapa nggak dipindahin? Ini sih biasa. Itu yang di kamar mandi nggak pernah keluar kamar mandi ya? Enggak. Lalu di situ ya? Yang hitam tadi. Yang hitam. Yang itu mama di atas. Kamar di atas. Enggak di situ. Di situ. Oh, itu tempatnya. Dan dia kayak tahu semua yang di atas gitu. Makanya dia mencari. Jadi kayak Kamar sumber, mandi. ya, sumber di situ ya. Kayak harus lapor dulu. Tarik. Pos ini. Ya ibaratnya Jangan terlalu jauh nanti. rajanya yang negatif. Oke, jadi sekarang akan dilakukan proses mediumisasi ya. Mediumisasi nanti Harus yang lain deh, biar Joko. Mbak Alal sebagai mediumnya ya. Nanti kita akan coba, mudah-mudahan Allah mengizinkan ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita akan coba menarik mungkin sosok ratu yang diceritakan oleh Mbak Alal tadi. Nah, nanti mungkin proses penarikan itu nanti akan dilakukan oleh Mas Zainal. Zainal. Ya. Ya, silakan ya. Mbak Alal duduk relax ya. Duduk relax. Dalam ya. Energinya difokuskan, berdoa dulu ya, energinya difokuskan ke sosok Ibu Ratu ya. Mbak Mahing jangan nangis dulu. Dia nangis dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin sebelumnya perkenalkan kami teman-temannya Mas Bagus. Kalau boleh tahu dengan siapa kalian berbicara? Siapa? Nyi Kendati. Oh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesediaannya. Saya di sini tidak mengganggu. Saya kemari hanya untuk silaturahmi, menguak cerita yang ada di sini. Alhamdulillah dengan izin Allah semuanya kita di sini sudah mengetahuinya. Alhamdulillah kami bersyukur. Sudinya Nyai di sini bercerita. Nyai itu siapa? Dan kok dengan keajaiban di sini kok begitu fenomenal gitu. Mohon kiranya bercerita. Tenang, Mas Bagus. Tenang. Griyo nih sampean iki. Pon, aman. Wong tuane sampean. Pon tenang. Cukup. Cukup. ya, mohon maaf, Nyi. Tadi kami sempat merasakan di atas lantai 2 ada semacam pintu. Apa betul, Nyai? Ada semacam portal begitu. Apa betul?
Itu pintunya, mohon maaf, tembusnya kemana ya? Jalan kulo. Oh, maksudnya jalan Nyai untuk kesini. Nggih. Oke, ujungnya mungkin bisa diberitahukan dari mana, selain dari rumah ini, pintu tersebut atau portal tersebut ujungnya masuk kemana Nyai? Dunia gaib dan dunia nyata. Oh, perbatasan antara dunia gaib dan dunia nyatanya ya. Nggih. Ya. Oke, terus tadi kami sempat menangkap di belakang itu ada banyak dayang-dayang. Itu dayang-dayang Nyai. Tidak apa-apa Nyai, tidak mengganggu. Ya, hanya pendamping saya. Dayang-dayang Nyai yang ada di belakang itu Nyai, betul? Nggih. Oh, iya. Nah, terus kalau sosok-sosok yang ada di atas lantai 2 itu siapa itu Nyai? Yang banyak yang negatif-negatif itu siapa mereka? Heran. Jangan. Tidak apa-apa Nyai. Tidak usah ngobrol dengan dia, dengan kami saja di sini. Nyai itu dari mana ya kok bisa ada di sini? Griyo. Maaf kalau bisa bahasa Indonesia ya. Gria itu artinya rumah ya? Rumah. Rumah ya? Oh. Iya, rumah. Apa hubungannya Nyai dengan Bagas itu orang tuanya? Dulur keluarga. Keluarga. Dari ayah apa ibunya Nyai? Ayahnya Bagas apa ibunya Bagas? Bunda. Ibunya Bagas. Dan cuman sama yang di atas itu memang suka mengganggunya ya mereka ya. Oke, mungkin Mas Bagas, apakah ada yang mau ditanyakan Mas Bagas? Ya Nyai, alhamdulillah, puji rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Selama saya lahir di sini sampai sekarang baru bisa bicara ngobrol sama Nyai. Mohon maaf kalau saya juga mengganggu Nyai. Ini teman-teman baik saya semuanya di sini. Saya juga cuma hanya mau Ya pengen pegang. mungkin apa yang ada di sini itu apakah banyak mengganggu semua dari keluarga saya Nyai apa gimana? Tenang, tenang, tenang. Tenang. Urip sing tenang. Hidup Iya, yang iya. tenang. Lakoni apa anane. Tetap ngarep kalau Gusti Allah dina. Oke Nyai. Nggih, Pom. Tenang. Oke, Nyai mungkin Apakah apakah Bagas sudah tahu Nyai ini siapa? Nyai mohon maaf dari keturunan memang dari keraton atau bagaimana Nyai? Sundan. Siapa nih? Sundan. Sunden. Bunda. dari bundanya ibunya, dari ibunya. Kalau tadi beliau menjelaskan dari ada keluarga dalam tanda kutip dari sisi ibu Mas Bagas. Oke, mungkin dari Nyai mungkin ada, karena ini rumah ini sudah kosong ya, sudah jarang ditinggalin. Apakah ada pesan-pesan yang disampaikan kepada Mas Bagas selain beliau tetap berdoa dan berusaha meminta kepada Gusti Allah? Apakah ada yang ingin disampaikan Nyai? Ojo supe setiap koina. Urip sing tenang. Salat aja lali, sedekah sing akeh. Iya Nyai. Pom. Oke. Terima kasih banyak Nyai. Izin pamit ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Hati-hati. banyak, Terima kasih Nyai. Sedherek sehat. Amin. Pada Nyai sama-sama. Salam sama Masyaallah, Nyai. kerajaan Nyai. Senantiasa dengan Allah. Oke, amin ya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih Nyai ya. Kantong plastik main juga. Ya, masih on? Ya, mungkin Mbak Alal tadi bisa ceritakan apa yang terjadi tadi pada saat mediumisasi. Ada yang diingat nggak atau ada yang dilihat nggak tadi?
sosok-sosok tubuhnya aja cerita. Mungkin kita ngobrol di luar aja Pak ya. Panas. Panas. Kalau gaya yang baik tuh enak gitu, nggak rusuh. Masuk Kira apa? ini tadi mainnya. Di sini mungkin Mas. Alal di sini lah. Ah, di mana dok? Joko dari sini. Oh. Mas Joko dari sini. Tapi memang Nyi Ratu itu memang mungkin dari keturunan gitu ya. Dan tapi memang saya nggak pernah jumpa beliau dan nggak pernah tahu beliau posisinya ada di situ. Ya, mungkin Mbak Alal tadi bisa menceritakan ya. Jadi pada saat proses mediumisasi, apa yang terjadi Mbak? Atau apa yang dirasakan gitu? Pertama-tama pas mau mediumisasi dari arah kursi itu benar kata Kang Zainal. Iya. Mm-mm. Di situ singgah sana. Hingga sana beliau. Itu awalnya saya lihat dia kayak sedang duduk termangu melihat kita masuk, dalam hati kan tetap salam. Nah di situ ketika mau di medium saya pribadi izin untuk mempersilahkan terus tujuannya apa gitu. Mempersilahkan beliau diraga Mbak Dan Alal. beliau tanya tujuan saya apa. Mm-mm. Langsung dalam hati saya tetap jelaskan tujuannya baik hanya untuk mencari tahu ya mengenai dari Mas Bagus. Lalu yang saya rasakan pertama itu dari ujung tangan itu tiba-tiba nggak tahu gerakan apa, itu dari situ udah nggak sadar tangan saya ngapain. Sudah bergerak sendiri gitu ya. Tapi di pikiran masih kedengeran suara-suara dari teman-teman semua untuk bertanya, itu masih saya dengar bertanya salam, saya masih dengar. Tapi entah kenapa bukan suara saya yang keluar, kayaknya tuh Ketahan. mulut itu bergerak sendiri. Padahal di dalam hati saya tuh mau bilang bukan saya itu yang ngomong. Beliau ini kalau misalnya manusia ya, sosok umur berapa? 40-50-an ya? Ratunya. Iya, dari fisik gitu kira-kira. Physically itu sangat cantik. Enggak, dari umur kalau misalnya Itu manusia umur usia berapa? kalau dibilang 40 itu kan udah agak kelihatan tua. Ini tuh enggak gitu. Tapi tuh Awet saya muda tahu gitu. beliau pasti udah ratusan. Iya, ratusan tahun. Udah ratusan tahun. Tapi physically-nya tuh kayak wanita cantik, benar-benar cantik, cerah. Pokoknya cantik banget. Oke. Terus pada saat tadi menjawab pertanyaan itu sudah diambil alih ya? Itu sudah diambil alih. Diambil alih ya? Diambil alih. Terus pada saat diambil alih itu Mbak Alal melihat sosok beliau apa sekedar kayak merasakan aja gitu? Itu benar-benar melihat dengan mahkotanya yang sangat-sangat tinggi, kemudian cantik parasnya, terus dengan semua atributnya gitu. Dan selain yang beliau sampaikan itu dia bilang ini cucu saya. Oh iya kan Iya. tadi juga sempat dibilang apa? Ada hubungan keluarga. Iya, nggak apa-apa. Dari ibu Nggak gitu. apa-apa, ini cucu saya. Pas tadi sempat izin itu, Mhm. nggak apa-apa, ini cucu saya. Saya mau nemuin nggak apa-apa. Tadi maaf tadi namanya masih kan nggak? Ini siapa? Kendati. Kendati ya, Kendati. Nggak apa nanti dikirimin Al-Fatihah aja. Kendati ya. Dan emang beliau bilang beliau dari keraton ya. Dari keraton. Dari keraton, dari sisi pihak ibu Mas Bagas gitu loh. Nah itulah yang mungkin fenomena menarik di sini. Ya itu tadi seperti yang dibilang sama Kang Zainal. Jadi antara lantai 1 dan lantai 2 ini sangat-sangat berbeda gitu loh. Auranya sangat berbeda. Mungkin ada semacam batasan yang mungkin itu karena emang ya sekali lagi yang saya bilang mama halakal jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah kebetulan mungkin orang memang sering beribadah di kamar ini, maka kamar ini di antara semua ruangan di rumah ini auranya yang paling adem sendiri gitu lah, yang paling beda sendiri. Dan tadi setelah kita lakukan mediumisasi ya memang betul ada dari garis keturunan juga ibarat kata ada khodam pendamping gitu lah. Seperti itu. Nah mungkin Kang Joko mau berbagi pengalaman. Dari tadi saya ngeliat mual-mual mulu nih Kang. Terus saat tadi mediumisasi juga saya di situ cuman merasakan udah agak panas, cuman tidak panas seperti tadi kita Lantai panas lantai kedua. Cuman ya gitu aja sih, cuman
mulai mual, soalnya kalau saya bersinggungan dengan negatif itu biasanya ya seperti orang tahap masuk angin. Tapi bedanya kalau ini mungkin karena auranya positif, jadi intensnya nggak terlalu sering. Biasanya kalau saya benar-benar negatif banget itu tahapnya itu lebih banyak gitu. Sendawa ya. Sendawa, jadi bersendawa kayak angin ketahan keluar, angin tahan keluar begitu. Ya. Kalau ini sih mungkin positif, jadi tidak terlalu besar lah singgungannya, gitu aja sih. Tapi Kang Joko sendiri tadi menangkap nggak sosok beliau gitu loh, dari mata batin Kang Joko atau mungkin dari mata zahir Kang Joko, menangkap nggak sosok siapa, Nyi Kendati ya? Nyi Kendati. Saya lihat memang ya seperti ratu sih, ibaratnya mungkin ada seperti mahkota, cuman mahkotanya ya seperti panjang gitu, terus ya memang cantik sih, ibaratnya cantik banget gitu loh, cantik. Oke. Itu aja sih. Ya. Nah ini oh ya, tadi sebelum lupa, selain itu ada nggak lagi pesan yang mungkin nggak sempat disampaikan, nggak sempat beliau omongkan, ada nggak pada saat mediumisasi tadi di Malang? Sempat sebenarnya berbincang sedikit saat mau keluar tadi dari badan gitu. Kayaknya beliau memang tahu kondisi kayak negara masalah penyakit gitu ya, kayak masalah COVID itu. Beliau corona. Iya benar. Itu beliau berkata jaga kesehatan, tetap percaya sama Allah. Pokoknya semua lakukan dengan hati-hati, apapun itu. Hati-hati ya. Iya, hati-hati. Oke. Ya. Nah tadi Mbak Mayang, gimana Mbak di dalam, ada pengalaman nggak? Tadi saya lihat sempat mau dibukain ya mata batinnya sama Kang Zainal. Gimana? Apa menangkap interaksi? Apa gimana Mbak Mayang? Paling kayak lihat baju warna hijau gitu sih Pak. Baju aja? Baju warna hijau, terus ada mahkotanya warna kuning. Sosoknya kelihatan nggak? Enggak. Enggak ya? Baju aja ya? Ulangi, jelasin lagi. Sempat komunikasi nggak